Makanya kita bertawassul dengan sedekah. Ya Allah, mohon dengan berkat sedekah ini kabulkanlah hajatku. Silakan sebutkan hajatnya. Sakit, masalah hutang, ingin ke tanah suci, ingin haji dan umrah, ingin membuka usaha, sedang melamar kerjaan, sedang mencari jodoh, sudah lama menikah tidak punya keturunan tapi ingin keturunan menjadi penghafal Al-Quran. Sedekah subuh. Ya Allah, dengan berkat sedekah subuh dan sebutkan hajatmu. Para jamaah sekalian, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kekayaan kalimat dalam bahasa itu bahasa Arab. Bisa satu kalimat tapi memiliki makna yang banyak. Bisa satu makna bisa membawa kata yang banyak. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa apa saja, hanya mampu sedikit mengisi atau memaknai kulitnya, atau bisa dikatakan dikupas kulitnya saja, tapi tidak bisa mengisi makna sedalam-dalamnya, makna yang sebenarnya apa. Saya bisa sekarang menjelaskan menurut ayat ini. Dua artikan, ada yang dikatakan innahu laqur'anun karim, Al-Quran sangat mulia atau amat mulia. Ada juga tafsirnya Al-Quran atau bacaan Al-Quran sangat mulia. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, sepakat tidak Al-Quran itu mulia? Sepakat. Terus mohon maaf, manfaatnya buat kita apa? Tidak diragukan Al-Quran itu mulia, betul? Terus buat saya apa? Al-Quran, kalau Al-Quran itu mulia, itu berarti buat Al-Quran, bukan buat saya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Taha, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk membawa keburukan, justru untuk kebahagiaan dan keselamatan untuk manusia. Terus menurut ayat ini buat kita mana? Innahu laqur'anun karim, ini kan buat Al-Quran, terus buat kita mana? Ternyata habis kita fikirkan dan kita hayati, kita maknai, kita bawa ilmu nahwu saraf. Ketika kita mengambil dan mengangkat ilmu nahwu saraf, berubah makna innahu laqur'anun karim. Bukan Al-Quran sangat mulia, karena Al-Quranul Karim, karim isim fa'il, maksudnya sungguh Al-Quran sangat mulia dan memberikan kemuliaan. Dan itu yang belum ada di bahasa Indonesia. Dan terbukti Al-Quran memang membagi kemuliaan. Syafaat Al-Quran itu salah satu kemuliaan. Satu huruf dibaca diberikan 10 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bisa kita dengan khatam Al-Quran jutaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kita dapat. Al-Quran bukan hanya menemani kita di dunia, tetapi Al-Quran akan berkenan menemani kita di dunia, menemani kita di saat sakratul maut, menemani kita saat kita di kuburan sendiri, dan membela kita di hadapan munkar nakir, saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita dihisab, saat kita berjalan di atas sirat menuju surga, saat kita menghadapi pintu surga, saat kita masuk ke dalam surga, masih terus Al-Quran menemani kita. Itu termasuk sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Apakah begitu antar kita ke surga dia meninggalkan kita? Tidak, tapi dia akan temani kita sampai ke tingkat yang tinggi di dalam surga. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, yuqalu liqari'il Qur'an yawmal qiyamah, iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah, tertillah, dan naiklah posisi derajatmu, dan tertil sebagaimana kamu tertil di dunia, karena posisi derajatmu sebagaimana bacaanmu di dunia. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim,
Jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh kerana itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Ini termasuk sebuah kemuliaan. Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Itu termasuk kemuliaan Al-Quran, membagikan syafaat kepada sahabatnya, bukan kepada pembacanya. Coba, awal hadis apa? Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Apa awal hadis? Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Betul? Fa innahu, sungguh, ya'ti yawmal qiyamati, datang hari kiamat, syafi'an, apa? Syafi'an, terus li ashabihi. Apa artinya? Apa artinya? Membawa syafaat kepada kepada, pun ada suaranya di sini, kepada pembacanya, kepada pembaca. Salah. Awal hadis, barang siapa yang membaca Al-Quran akan dapat syafaatnya. Tapi tulisannya apa di ujung hadis? Li ashabihi, yang bersahabat sama Al-Quran. Tidak semua orang baca Quran menjadi dapat syafaat. Harus menjadi teman dekat sama Al-Quran, baru akan dapat. Karena ada orang munafik baca Quran, dan bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW, dan mereka tidak pantas dapat syafaatnya Al-Quran, karena dia hanya baca tapi bukan berteman sama Al-Quran. Beda. Sama dengan sekarang HP, teman kita dekat, kemana-mana bawa HP, masuk WC bawa HP, mau tidur yang terakhir dilihat HP, begitu bangun yang pertama dilihat HP. Itu teman dekat. Kehilangan HP bisa stres, tapi kehilangan istri tak apa-apa. Tapi coba, kapan saatnya kalau kita merasa satu hari lewat, tapi kita merasa sedih dan malu karena satu hari lewat belum baca Quran, muncul rasa sedih dan menangis. Kok bisa lewat satu hari belum baca Al-Quran? Bisa lewat satu bulan belum khatam Al-Quran? Minimal bagi orang yang paling malas, satu hari satu juz. Satu hari satu juz, itu paling malas. Coba tanya diri, berapa kali sudah khatam Al-Quran? Jangan-jangan kita seorang khatam Al-Quran cuma di bulan suci Ramadan. Pas begitu selesai bulan suci Ramadan, kita masukin di dalam lemari, insyaAllah jumpa di Ramadan yang akan datang. Malu kita sama orang, sama Allah SWT. Bulan Sya'ban disebut oleh ulama Ahlul Quran Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban, bukan bulan Ramadan, bulan Sya'ban, Syahrul Qurra, bulannya Ahlul Quran. Kenapa? Karena mulai mereka mempersiapkan bertemu dan bertemu Ramadan, menjumpai Ramadan dengan bersiapkan membaca sebanyak-banyaknya di bulan Sya'ban. Ketika masuk Ramadan sudah menjadi kebiasaan khatam Al-Quran. Imam Syafi'i 60 kali khatam di dalam satu kali Ramadan. 60 kali. Berarti dalam sehari berapa? 2 kali. Mohon maaf Imam Syafi'i, kita memang di Indonesia suka mengikuti Imam Syafi'i, tapi mohon maaf dalam hal fikih saja. Selain fikih, mohon maaf tidak bisa. Belum kita mampu mengikuti akhlak Imam Syafi'i, amalan Imam Syafi'i. Bisa enggak Bapak Ibu terbayang untuk khatam 2 kali dalam sehari? Pernah enggak Anda mencoba menghitungkan, kira-kira saya butuh berapa jam untuk khatam 1 kali? Pernah enggak dihitung? Pernah enggak? Pernah? Berapa? Kira-kira 8 apa? 8 jam khatam 30 juz. Sudah coba? Kok bisa dibilang 8 jam? Oh, diperkirakan saja. Saya pernah coba untuk mengkhatam Al-Quran. Kira-kira berapa jam saya butuh untuk khatam 30 juz dengan bacaan lancar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Cara ini lancar, tetap terjaga tajwid, fasihnya huruf, 10 jam. Khatam 30 juz. Saya menghitungkan kalau Imam Syafi'i 2 kali berarti 20 jam. Sisa berapa? Antara tidur, urusan nafkah, belajar ilmu, dakwah, menyebarkan mazhabnya dan fikihnya, urusi ibunya, karena Imam Syafi'i terkenal orang yang paling berbakti baik sama ibunya. Itu semua di dalam 4 jam. Belum lagi salat, belum lagi tahajud. Saya ingat di masa sekolah, waktu saya di Madinah, di masa sekolah SMP, SMA, selalu kami libur sekolah lumayan panjang. Kalau sekolah di Madinah lumayan panjang libur. Habis ujian nasional dan naik kelas dikasih libur 4 bulan. 1 Ramadan sampai 1 Muharram itu libur. Jadi semua bulan ibadah libur. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Selalu di saat libur kami bersama teman-teman sekolah untuk ayo berlomba-lomba kita bertemu di Masjid Nabawi. Ini di masa masih SMP. Buat apa kita bertemu di Masjid Nabawi? Bersama-sama untuk berlomba-lomba sebanyak-banyaknya khatam Al-Quran. Saya punya teman kelas saya, Masya Allah, dia mampu khatam Al-Quran 30 juz dalam waktu 7 jam 42 menit. Sekarang banyak orang alasan tidak ada waktu. Tidak ada waktu. Lewat 1 hari tidak khatam 1 juz. Saya tidak minta Bapak Ibu 10 jam Anda harus duduk 10 jam. Saya tidak minta itu. Saya tidak minta Bapak Ibu seperti Imam Syafi'i 2 kali khatam sehari. Tapi yang saya minta 1 juz 1 hari. Kira-kira bisa? Kalau bapak-bapak saya yakin bisa. Karena tidak ada urusan selain Al-Quran. Yang saya tanya ini pemuda-pemudi ini gimana? Pemuda-pemudi gimana? Bisa enggak 1 hari 1 juz? Para pemuda, masa depan Islam yang ditunggu-tunggu, kebangkitan Islam. Kalau dari bapak-bapak yang sudah tua, apa yang bisa dia kasih? Cuma doa, mengharap husnul khatimah. Perjuangan mereka sudah tidak setenaga dan sekuat anak muda. Makanya seorang muda yang taat lebih mulia di sisi Allah daripada yang tua yang taat. Mohon maaf bapak-bapak ya. Yang muda yang taat lebih mulia di sisi Allah daripada yang tua yang taat. Sama-sama taat, tapi kenapa yang muda lebih mulia di sisi Allah? Karena dia mampu menghadapi tantangan hawa nafsunya, godaan, macam-macam fitnah, tapi dia tetap istiqamah. Kalau yang tua apa yang mau digoda? Makanya Rasulullah SAW bersabda di hadis yang termasuk 7 golongan yang akan dibawa naungan Allah, wa syabun nasha'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang menjaga diri dalam bertaat kepada Allah. Makanya seorang pemuda berharga sekali untuk Islam. Makanya ketika musuh Islam ingin merusakkan orang Islam dari dalam, dia tidak mencari yang tua-tua. Yang tua sudah habis, perlu dicas lagi. Tapi yang dicari anak-anak muda, dirusakkan akhlaknya dengan berbagai macam fitnah, sosial media yang begitu bebas,
narkoba, kerusakan akhlak, berzinahan, minuman keras, bergaulan, bacaran, itu semua supaya anak muda itu sibuk. Dia lebih putus asa, sakit hati ketika putus bacaran daripada sakit hati kehilangan salat subuh. Sampai dia bisa berfikir bunuh diri karena bacarannya yang dia selama ini cintai, dia memilih orang lain. Aduh, aku sudah lebih baik mati daripada itu. Gara-gara wanita. Tapi kalau salat subuh ketiduran, ya ada apa-apa. Bertahan, dia tidak ngantuk, tidak tidur sampai jam 3 subuh. Bahkan sampai mendekati subuh karena lagi nonton bola Liga Inggris. Tapi begitu mendekati subuh mulai ngantuk, habis sudah bola, datang syaitan. Istirahat mas, istirahat. Kan masih ada waktu belum. Mendengar komandan sudah sebentar lagi muazan, ada mesin. Allahumma salli wa sallim alaihi. Berarti sudah sebentar lagi muazan. Kata syaitan, istirahat, jangan tidur, istirahat. Itu bisikan syaitan, jangan tidur, istirahat. Kita memang niat istirahat. Pas ketiduran, lewat waktunya. Bangun sudah kesiangan. Begitu bangun, ya Allah maafkan, ya Allah ketiduran. Kurang ajar manusia. Bisa bertahan nantuknya sampai malam harinya demi bola, tapi untuk salat subuh kehilangan umat Islam banyak yang tidak salat subuh. Yang lebih parah, kalau sudah uzur ketiduran, kemudian dia bangun malah tidak salat subuh. Sering saya menerima berita orang-orang yang kelewat salat subuhnya, apapun alasannya, karena dia mungkin lagi sakit atau demam, kemudian ketiduran, bangun sudah jam 7, bangun sudah jam 10, tapi dia tidak melaksanakan subuh. Saya tanya, terus kapan kamu salat subuh? Katanya sudah kehabisan waktu. Ya tetap bayar hutangnya. Biar sudah kehabisan waktu, tetap bayar, tunaikan begitu bangun. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama 'an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha, la kaffarata laha illa dzalik." Barang siapa yang ketiduran dari waktu salat atau dia lupa, subhanallah, terima kasih ya Rasulullah. Nampaknya Rasul sudah tahu bakal umatnya banyak ketiduran. Makanya sudah diberitahu jalan keluarnya. Seandainya ketiduran, kehabisan waktu, tunaikan ketika bangun, walaupun sudah siang hari. Tetap wajib ganti. Kata Rasulullah SAW, tidak ada kafarah yang lain. Jangan-jangan berharap datang seorang habib atau kepada seorang syekh, kemarin saya sudah berapa kali saya tidak salat, tolong habib salatkan ya, ganti untuk ini supaya anak kemarin tidak salat. Boleh enggak habib yang salat? Pasti habib menjawab, oh kalau soal salat anak ganti antum tidak bisa, tapi kalau mau disalati bisa. Atau ada orang menggantikan, pergi kemana, ke pesantren atau apa, dia bilang anak sudah sekian tahun tidak salat, anak mau bayar sedekah. Tidak bisa. Salat satu-satunya amalan yang tidak bisa diganti selain dengan salat. Salat satu-satu amalan yang tidak bisa diwakili. Sedekah bisa mewakili orang lain? Tidak bisa. Percaya kepada yayasan, serahkan uang zakat, uang sedekah kepada yayasan yang kita percaya, berarti kita mewakili yayasan untuk menyebarkan sedekah itu. Haji, ada enggak haji badal? Ada haji badal. Kalau kita tidak mampu, kita hanya mampu biaya, kita kasih orang lain, tapi dengan syarat orang lain itu sudah haji wajib, dia kemudian dia haji lagi untuk atas nama kita. Itu namanya haji badal. Ada enggak umrah badal? Ada. Kita bisa umrahkan orang tua kita yang mereka tidak mampu bisa ke sana, tapi dengan syarat kita sudah umrah yang wajib. Ada salat badal? Tidak ada. Ada orang yang dalam kehidupannya akhir hayatnya banyak sakit dan dia tidak mampu mengganti puasa, diganti oleh ahli waris puasanya sebagaimana bersabda Rasulullah SAW. Tapi tidak ada salat yang bisa diganti ahli waris. Salat harus kita laksanakan. Ada orang muslim tidak haji? Ada orang muslim tidak haji? Ada, jika belum mampu, tetap masih dia muslim. Ada orang muslim tidak puasa? Ada, ketika dia perjalanan jauh, musafir atau sakit.
Ada orang Muslim tidak zakat, padahal ini semua rukun Islam kan? Ada orang Muslim tidak zakat? Ada, karena dia penerima zakat. Orang miskin tidak bisa zakat. Ada orang Muslim tidak salat, semestinya tidak ada. Kenapa? Karena salat tiang agama. Kapan boleh tidak salat? Kalau terjadi dua hal. Satu, murtad. Murtad, keluar dari Islam, sudah tidak ada kewajiban salat. Yang kedua, paham gak ya? Hah? Tahu ya? Berarti kalau orang belum salat, dia masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, berarti dia. Kita nak, Pak, ayo salat. Nanti mudah-mudahan subuh. Kita doakan semoga subuh. Karena gila. Kalau sudah gila, tidak ada kewajiban salat. Sudah dimaafkan oleh Allah SWT. Sayang sekali banyak orang memainkan masalah salat. Berbatasan antara iman dan kufur salat. Sampai kata Abdullah bin Abbas, tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan kufur kita tinggalkan selain salat. Itu salat. Walaupun kufur itu tidak termasuk kufur keluar dari Islam. Wa huwa kufrun duna kufur. Kufur di bawah kufur besar. Tapi bahaya kalau kita disebutkan kafir, walaupun kafirnya bukan kafir keluar dari Islam, gara-gara kita tinggalkan salat. Kunci hubungan kita, tali hubungan kita sama Allah salat. Tali hubungan kita sama Allah apa? Salat. Kalau terputus tali itu, tidak ada ibadah yang bisa sambung lagi. Kemarin ada seorang ibu curhat. Dia bilang sama saya, dia bilang, ayah saya orangnya dermawan, suka membangun masjid di mana-mana, tapi tidak pernah salat. Heran. Bangun masjid tapi tidak suka salat. Saya bilang, sayang sekali, sia-sia amalannya. Tidak ada yang diterima, ditolak. Kenapa? Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW. Pertama yang dihisab hari kiamat apa? Salat. Kalau beres, baru ditanya yang lain. Kalau tidak beres, sudah tutup, masuk neraka. Tidak perlu ditanya lagi. Bahkan kalau salat wajib ada kekurangan di dalamnya, kata malaikat Allah, ada salat wajibnya, tapi ada sedikit, ada yang bocor, khusyuk tidak ada, sebentar ada khusyuk, sebentar ada riya, sebentar macam. Penutupannya apa? Kata Allah kepada malaikat, cuba lihat ada sunnah-sunnah tidak? Sunnah menutupi kekurangan yang wajib. Saya pernah menghitungkan usia standar manusia umat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira standar usia umat Nabi Muhammad berapa? 60 sampai 70. Berarti kalau bapak-bapak lebih dari 70 sudah hati-hati Pak ya. Sudah melangkah. Kalau sudah 63 lebih, berarti sudah bonus. Rasul aja sudah 63 ya. Saya menghitungkan, coba mari kita sama-sama hitung 60 ya. Kita sepakati 60 ya, standar. Ada yang lebih ada, tapi kita sepakati standar 60. Karena Rasulullah bersabda, a'maru ummati baina 60 was 70. Umur umatku antara 60 sampai 70. Ayo coba sama-sama kita hitung 60. Dari kita lahir sampai bulugh, berapa tahun? 15. Okey, setuju? 15. Berarti sebelum balik belum taklif. Belum. Maksudnya belum taklif, tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Walaupun diperintahkan, dibiasakan anak kita sejak kecil salat, tapi tidak dibebani dengan kewajiban karena belum balik. Salatnya sah, hajinya sah, umrahnya sah, tapi belum menjadi wajib karena belum taklif. Anggaplah 15 tahun karena belum taklif, anggaplah sia-sia. Faham? Sudah potong 15 dari 60, berapa sisa? Berapa? 45. Berapa jam tidur sehari? Hah? 8.
Setuju 8? Ya, kita bicara standar. Ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, tapi ada yang Masya Allah 20 jam tidur. Saya pernah bertemu orang baru bangun, "Mas, ngapain?" "Mau istirahat sebentar terus tidur lagi." Dia baru bangun. Begitu bangun saya bilang, "Ngapain Mas habis ini?" Dia bilang, "Mau istirahat sebentar terus tidur lagi." Terus dari tadi ngapain? Saking banyak tidur jadi capek, begal badannya. Kalau kita sepakati standar 8 jam, 8 jam dalam sehari berapa? Kalau kita bagi-bagi sepertiga, ya? Sepertiga sehari 8 kan? 8 kali 3 berapa? 24. Berarti sepertiga sehari kita tidur. Kalau kita bawa sepertiga dalam 60 tahun berapa? Sepertiganya berapa? 20. Selama 60 tahun, selama 20 tahun di dalam 60 kita tidur. Subhanallah, bapak ibu tidur 20 tahun. Berarti coba 15 tambah 20 35, sisa 25. Mencari nafkah, urusan keluarga, kerja berapa jam? 8. Berarti sepertiga sehari urusan dunia. Sepertiga 60 tahun berapa? 20 tahun. 20 tahun urus dunia dan masih stres. 20 tahun urus dunia belum bisa kaya. 20 tahun urus dunia belum puas. Dan ini yang saya bicarakan standar 8 jam. Ada orang yang saya kenal kaya raya, tak pernah istirahat gara-gara urusan dunia. Usianya sudah hampir mau 70. Sambil saya berkata sama beliau, "Pak, apa yang mau dicari? Bapak sudah kaya raya, istirahat. Jadikan sisa umurmu untuk ibadah." Oh, ada rapat di Jepang, ada rapat di Korea, ada rapat di Singapura, ada rapat ke Amerika. Aduh, luar biasa. Setiap hari beliau telefon, "Syekh, doakan saya lagi di Eropa, mudah-mudahan rapat saya lancar." Saya bilang, "Saya doakan semoga Bapak berhenti urusan dunia." Karena beliau undang ketika ada acara kekeluargaan, acara syukuran. Kalau bahasa-bahasa orang kaya, acara ulang tahun. Saya diundang, saya hadiri acara syukuran. Kemudian anak dan cucu beliau, panjang umur, panjang umur. Saya di samping beliau, mendekati mati, mendekati mati. Ya harus ingat mati. Sudah 70 tahun, mau apa lagi? Mau apa lagi? Banyak yang Allah sudah berikan, saatnya kita balas. Berilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah terlalu banyak lalai sepanjang umur kita. Masih sampai sudah tua masih lalai lagi. Dua lekat kan, begitu saya bilang dekati mati, dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya? Ya ingat Pak, ingat. Ini semua pasti mati. Apalagi sudah 70, mau tunggu apa lagi? Doakan mudah-mudahan panjang umur. Terus sampai kapan panjang umur? Mau 1000 tahun, ujungnya mati. Tetap mati. Mau sampai 10.000 tahun, tetap mati. Nabi Nuh alaihissalam usianya lebih dari 3.000 tahun. Ditanya, gimana masa hidupmu di dunia? Kata beliau, seperti masuk dari pintu A, keluar dari pintu B. Sebentar, masuk dari pintu sini, dari sebelah sini, keluar dari sebelah sana. Itu 3.000 tahun. Nabi Musa bertemu sama seorang wanita yang sedang menangis di atas sebuah kuburan anaknya. Dia sedih, wafat anaknya. Kata Nabi Musa, siapa yang wafat? Ini anakmu ya Musa. Terus kenapa kamu sedih? Dia masih sangat muda, usianya 350 tahun. Muda banget katanya. Ada seorang berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia menceritakan, wahai Musa, doakan biar saya bisa panjang umur. Padahal usianya sudah 700 tahun. Minta panjang umur lagi. Kata Nabi Musa, ada umat akan datang setelah kita, usia mereka 60 sampai 70 dan sedikit yang boleh lebih daripada itu. Apa kata orang itu? Wahai Musa, kalau Allah izinkan saya bertemu umat itu, saya akan habiskan 60 tahun dalam bersujud kepada Allah. Sujud saja 60 tahun.
Kita 60 tahun merasa belum puas. Urusan dunia selama 60 tahun, sepertiganya 20 tahun, dan kita belum puas. 20 tahun tidur, 20 tahun urus dunia, 15 tahun belum taklif. Berapa jadinya? 55. Sisa berapa? 5. Anak belum bicara ibadah, belum bicara salat, belum bicara ayat yang lain, belum bicara apa-apa. Semua ini sudah 55 tahun sia-sia. Tak ada yang kita bisa bicarakan untuk beribadah. Apa yang saya menemukan dalam sisa 5 tahun? Allah kasih 60. Kalau saya hitungkan waktu salat, salat wajib, saya tidak bicara salat sunnah, standar salat wajib 10 menit. Standar salat wajib kurang lebih 10 menit. Standar ya. Kalau di Indonesia mungkin agak lebih cepatlah sedikit, karena Indonesia tidak biasa panjang. Jangankan satu salat wajib 10 menit, 23 rakaat 7 menit. Bayangkan coba. Ada seorang kemarin di samping saya pas salat tahiyatul masjid. Saya sudah selesai, saya duduk, saya lihat beliau salat. Ya Allah, mohon diterima. Saya pas lihat dia, yang diterima apaan? Apaan yang diterima? Astagfirullahaladzim. Kok salatnya seperti itu? Itu bukan tadi saya contohkan, itu bukan salat. Al-Fatihah rukun, betul? Kira-kira sah enggak salat kita tanpa suratul Fatihah? Tidak sah. Sama, tuma'ninah dalam salat rukun. Kalau tidak ada tuma'ninah dalam salat, batal salatnya. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran untuk salat khusyuk, tetapi ada kewajiban diperintahkan untuk salat tuma'ninah. Kalau kita salat tuma'ninah akan datang khusyuk. Kedatangan khusyuk dan syarat tuma'ninah. Berdiri tuma'ninah, baca tuma'ninah, gerakkan tuma'ninah, rukuk tuma'ninah, sujud tuma'ninah, dan dibaca dalam rukuk tuma'ninah. Semua terbawa ketenangan dalam salat. Sayang sekali kita di tarawih, tradisi di Indonesia. Saya masuk sebuah kampung, telat datang, tugas saya ceramah, tapi saya telat datang, mereka sudah buru-buru salat tarawih. Pas begitu masuk masjid disambut sama panitia, tidak apa-apa, saya tarawih cuma sebentar kok. Berapa rakaat? 23 rakaat. Saya berkira 23 rakaat ya 1 jam lah, 1 jam. Pas saya berdiri di saf, ada seorang bapak barangkali usianya 80 tahun di samping saya. Datang dari begitu masuk masjid, langkah-langkahnya pelan-pelan sambil batuk. Saya perhatikan, luar biasa semangat bapak, datang pelan-pelan jalannya. Gimana cara salatnya? Pas kita mulai tarawih, imam Allah Akbar, saya kaget, subhanallah, takbir aja kelamaan. Kira-kira gimana tarawihnya? Begitu selesai takbir, kan doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullah, saya kaget. Masya Allah, baru takbirnya enak, kok bacaan kok cepat banget. Dhalin, suratul Fatihah itu.
Pas baca Bismillahirrahmanirrahim, An-Na'im. Apa? Oh, surat Al-Hakumut Takatsur. Saking cepat saya tak bisa nangkep bacaannya apa. Allahu Akbar, Sami'allahu hamdah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Salamatullah, Allahu Akbar. Ya Allah, ribut. Pas begitu selesai, saya masih kuat ikut imam. Alhamdulillah masih tenaga lah. Saya masih bisa kejar. Yang bawa dosanya imam. Makmum tidak bisa menyempurnakan salat, tapi yang bawa dosanya imam. Saya ikut berusaha. Yang saya fikirkan bapak yang di samping saya, kasihan, batuk sepanjang salat. Gerakannya pun pelan-pelan. Saya kasihan. Pas rakaat pertama saya perhatikan beliau. Pas kita berdiri, imam kan ruku, Allahu Akbar, beliau kan dia belum berruku, imam sudah Sami'allahu hamidah. Beliau berusaha, begitu lihat kita semua berdiri, dia tidak jadi ruku, dia berdiri lagi. Masya Allah. Langsung imam sujud. Begitu beliau mau turun sujud, imam sudah selesai 2 kali sujud, dan imam sudah di rakaat yang kedua. Bapak pas di tengah jalan berdiri lagi. Astagfirullahalazim. Pas saya lihat keadaannya begini, pas di rakaat yang kedua saya megang tangannya, Pak, kita pulang aja deh. Ngapain kok salat begitu? Kasihan bapak, salat di rumah sendiri, biarpun duduk, jauh lebih nikmat, diterima Allah daripada seperti ini. Betul kan? Membaca dalam salat tarawih walaupun satu surah pendek itu tidak masalah, tapi baca yang tenang. Karena yang di belakang kita orang awam ingin belajar Al-Quran melalui bacaan imam. Kalau imamnya bacaannya pelan-pelan, fasih, selama 30 malam, pasti makmum yang di belakang bakal belajar. Cuba kalau setiap imam bacaannya fasih, apalagi Al-Fatihah. Kalau selama Ramadan kita cuma dapat belajar Al-Fatihah, Alhamdulillah, nikmat, hadiah besar. Kalau kita bisa sempurnakan Al-Fatihah melalui bacaan imam kita. Saya ingat di Madinah, ada seorang bapa pernah bertemu saya. Kemudian dia meluk saya. Beliau sudah tua sekali, termasuk dari segi tenaga agak tidak kuat. Makanya kadang-kadang dia suka salat di rumah. Ada uzur. Tetapi samping rumahnya kan ada masjid kami di kota Madinah. Kata beliau, saya suka mengikuti bacaan antum di dalam salat. Saya sama istri saya sudah bisa hafal Yasin, sudah bisa hafal surat Tabarak, saya sudah bisa hafal suratul Rahman, saya bisa hafal surat Yusuf, saya bisa hafal suratul Waqi'ah, saya bisa hafal beberapa surah yang antum baca dalam salat subuh. Karena bacaan antum nikmat, tenang, saya ikut hafal surah-surah tertentu. Karena kita di Madinah, satu rakaat atau suratul Rahman kita bagi 2, suratul Waqi'ah bagi 2. Jadi rakaat pertama separuh suratul Waqi'ah, rakaat kedua sudah selesai suratul Waqi'ah. Surat Yasin kita butuh 2 hari. Jadi hari pertama baca separuh Yasin dibagi 2 rakaat, hari kedua kita lanjut Yasin selesai. Surat Yusuf 4 kali salat subuh, 111 ayat surat Yusuf. Jadi kita punya kebiasaan di Madinah panjang salat kita. Kalau insyaAllah di Indonesia panjang, saya yakin insyaAllah tidak ada makmum di belakang kita. Coba siapa yang sanggup kelamaan panjangnya? Ada orang itu katanya, saya suka bacaan antum, tolong panjangin salat. Bas begitu panjang, saya dapat berita dari panitia, ada jemaah yang pingsan. Saya fikir jangan-jangan bapak itu yang minta salat panjang. Tak kuat, tak terbiasa. Bukan tidak boleh, tidak terbiasa, itu saja. Bukan tidak mau, ada kemauan, tapi tidak terbiasa. Kalau boleh imam baca kulhu dibagi 2, terima kasih. Kulhu dibagi 2 lagi. Jadi cuba hitungkan dari semua umur 60 tahun berapa yang tadi sisa? 5. Saya kalau hitungkan salat standar 10 menit, tidak usah kita bicara yang lain, 10 menit saja hitung. Kalau itu standar, tidak cepat. Saya menghitungkan 10 menit di setiap salat, berarti kira-kira 50 menit dalam sehari. Anggaplah 60 menit, 1 jam.
Berarti dalam 24 jam kita salat 5 waktu hanya satu jam. Saya menghitungkan 1 jam di dalam 24 jam dikali atau dibagikan 1 jam di dalam 60 tahun, kira-kira saya dapat apa? Seandainya anda salat selama 60 tahun, hasil jumlah salatmu hanya 2 tahun dan 6 bulan. Hasil salatmu selama 60 tahun, seandainya salat dari waktu lahir. Ada enggak salat pas bayi? Anggaplah salat dari waktu lahir sampai usia 60 tahun, total waktu salatmu selama 60 tahun tidak sampai 2 tahun 6 bulan atau 2 tahun 7 bulan. Coba Allah kasih umur 60 tahun, kita baru salat 2 tahun 7 bulan dan ujung-ujungnya minta surga. Malu enggak kita sama Allah? Ini hitungan saya bagi orang yang suka salat dan jaga salat. Mohon maaf, gimana ada orang muslim yang tidak salat sama sekali? Apa yang kira-kira saya hitung? Tidak ada yang bisa dihitung. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kembali lagi Bapak Ibu, selama anda memiliki kemampuan, jangan bermain-main soal salat. Saya baca dalam kisah tabi'in, kadang-kadang kalau kita baca kisah-kisah memang agak sedikit heran, aneh. Memang ada manusia seperti itu. Di dalam bacaan kisah-kisah para salihin, saya menemukan baca satu kisah, ada seorang salih 40 tahun tidak pernah mendengar azan di luar masjid. 40 tahun tidak pernah mendengar azan di luar masjid. Maksudnya apa? Selama 40 tahun sebelum azan sudah di masjid. 40 tahun. Imam Maliki, ketika dia bersama muridnya di masjid, sesudah azan ada salah satu murid izin Imam Maliki untuk ambil air wudu. Langsung Imam Malik protes, murid saya sudah azan dalam keadaan belum wudu. Itu pendidikan ulama, mendidik muridnya. Marah Imam Maliki, kamu murid saya, sesudah azan ternyata kamu belum dalam keadaan wudu. Salah satu kisah, ditanya sama seorang ulama, kenapa suka datang ke masjid sebelum azan? Kata beliau, azan itu panggilan untuk orang lalai. Saya tidak mau menjadi orang yang lalai yang dibutuhkan panggilan. Makanya saya datang. Tidak usah dipanggil, saya datang. Memang Allahu Akbar buat apa? Buat orang yang di luar. Panggilan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kata ulama itu, saya tidak mau menjadi orang yang dipanggil dalam salat. Karena orang yang dipanggil berarti dia lalai, butuh panggilan. Kalau saya mau di masjid sebelum dipanggil. Tidak ada masalah dalam kehidupan kita wallahi gara-gara salat. Masalah dalam rumah tangga, masalah sama anak kita, masalah urusan usaha kita, masalah soal rezeki kita, masalah soal kesehatan kita, itu sebabnya salat. Karena salatnya tidak terjaga dengan sebaik-baiknya. Kalau terjaga komitmen waktunya, tepat waktu, berusaha selalu tidak masbuk. Seringkali kita masbuk. Bisa enggak kita jaga jangan masbuk lagi? Bisa enggak kita jaga? Yang aku heran, kenapa di Indonesia terlalu ikhlas untuk serahkan saf pertama? Datang hari Jumat, masjid mulai ramai jam 11, tapi saf di depan semua kosong. Aku heran kenapa suka masuk masjid, padahal masih lama mau isi khutbah Jumat, masuk masjid tapi duduk di belakang. Ikhlas, ikhlas luar biasa. Dia ikhlaskan saf yang pertama. Sampai pernah saya ketika berdiri
merasa diri sedih karena tidak menemukan saf pertama. Saya datang bertemu saf kedua. Pas kebetulan ada saf di depan mulai kosong karena mulai merapat, agak sedikit kosong. Saya melihat di samping saya ada dua orang. Tidak apa, silahkan Pak. Bapak, tidak apa-apa, silahkan. Kok silahkan, saya yang maju. Kalau saf pertama jangan tawar-menawar sama orang. Karena Rasulullah SAW berdoa, Allahumma irhamis saffil awal, ya Allah rahmati ahli saffil awal. Sahabat, ya Rasulullah, terus saf yang kedua gimana? Rahmatilah orang yang salat di saf pertama. Ya Rasulullah, gimana saf yang kedua? Masih yang ketiga Rasul berkata, ya Allah rahmatilah yang salat di saf yang pertama, sampai 3 kali. Masih sahabat minta, terus ya Rasulullah, gimana nasib saf yang kedua? Kata Rasul, baru saf yang kedua. Kita ikhlas. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bikin saya lihat, saling menawar, saya maju. Jangankan sama orang biasa, sama orang tuamu jangan tawar-menawar saf pertama. Kita maju ke depan. Kata Rasulullah SAW, walau ya'lamuna ma fi saffil awal lastahamu alaih. Kalau butuh membuat undian untuk mendapatkan saf pertama, kata Rasulullah SAW, akan bikin undian di setiap masjid supaya siapa yang menerima undian itu maju ke saf pertama. Saking besar pahalanya untuk saf pertama. Kita kok terlalu ikhlas. Jadi saya harap Bapak Ibu, mulai hari ini ayo kita mari sama-sama. Saya tidak minta seperti orang salih 40 tahun tidak pernah jauh dari masjid. Saya tidak minta 40 tahun jangan datang ke masjid sebelum azan. Saya tidak minta, tapi usahakan ketika sudah terdengar azan, tinggalkan segala urusan. Sudah tidak ada yang lain selain urusan sama Allah, datanglah ke masjid. Karena langkahmu, jangankan datang, langkahmu pulang akan dihitung di sisi Allah. Satu langkah memberikan pahala, satu langkah menghapuskan dosa, dan satu langkah menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa jangan masbuk lagi. Jangan masbuk lagi. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, man shalla 40 yawman la tafutuhu takbiratul ihram kutibat lahu bara'atan. Bara'atun minal kufri minal syirki wa bara'atun minal nifaq. Di riwayah bara'atun minan nar. Barang siapa yang menjaga salat selama 40 hari. Beda, ada satu hadis 40 salat. Itu yang didhaifkan oleh ulama. Tetapi kalau 40 hari disahihkan oleh ulama. Diriwayatkan Imam Tirmizi. Barang siapa yang menjaga salat selama 40 hari, tidak terlewat takbiratul ihram sama imam. Berarti imam Allahu Akbar, kita sudah standby Allahu Akbar. Selama berapa hari? 40 hari. Berarti 200 kali salat. Apa yang kita dapat? Hadiah dari Rasulullah SAW. Dapat 2 kebebasan. Bebas dari kemunafikan, bebas dari neraka. Dan mohon maaf yang sudah memperjuangkan untuk tidak melepaskan takbiratul ihram, tapi dia gagal, tolong periksa imannya. Jangan sampai menjadi orang munafik. Karena orang munafik tidak bisa. Orang munafik tidak bisa. Maksudnya tidak bisa apa? Dia tidak bisa menjaga selama 40 hari salat bersama takbiratul ihram sama imam. Berat. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah. Jangankan berat takbiratul ihram, salat jamaah bagi orang munafik berat, apalagi takbiratul ihram. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik salat, bukan tidak salat, tetapi salatnya malas-malasan dan riya untuk dipuji. Dan ketika mereka berzikir, zikirnya sedikit, tapi mereka tetap berzikir, tapi sedikit zikirnya. Beda sama orang mukmin. Kalau salatnya ikhlas dan semangat, selalu depan, bukan di belakang.
Dan ketika mereka berzikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa dianjurkan sebanyak-banyaknya berzikir? Supaya jangan menjadi orang munafik yang zikirnya sedikit. Tinggal kita milih, mau sedikit zikir berarti munafik. Kalau mau banyak berzikir itu tanda iman. Tinggal milih mau ikut yang mana. Ada zikir pagi, ada zikir sore, ada zikir setiap habis salat, ada zikir masuk rumah, ada zikir keluar rumah, ada zikir masuk masjid, ada zikir keluar masjid, zikir tidur, bangun tidur. Itu semua kita amalkan supaya selamat dari sifat orang munafik. Di antara amalan selain salat adalah jaga Quran. Saya harap mulai hari ini insya-Allah Bapak Ibu semangat untuk menjaga baca Quran. Siap? Siap? Jangan lewat satu hari tidak baca Quran. Saya kasih cara mudah untuk khatam Al-Quran. Mau enggak? Hah? Mau? Yakin? Mau yang susah atau yang mudah? Mau yang mudah. Memang orang Indonesia suka yang mudah. Saya sudah 11 tahun di Indonesia, sudah saya hafal prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka yang ribet-ribet. Orang Indonesia mau yang mudah, mudah dihafal, mudah diingat, mudah diamalkan dan masuk surga. Mudah. Makanya saya tidak suka yang susah-susah. Alhamdulillah ceramah saya semua insya-Allah mudah-mudah. Saya selalu berdoa, ya Allah lancarkan bahasa saya supaya apa yang saya sampaikan bisa difahami untuk diamalkan. Itu aja. Dah mau yang paling ribet-ribet ini dah. Karena tahu orang ini begitu sudah mulai ribet, sudah tanda ribet. Oh ini sudah tanda ribet ini, berarti tidak terima. Cara mudah khatam Al-Quran, 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Cocok? Hah? Okey? Sepakat? Ada yang masih? Mau enggak lebih mudah lagi? Nah, kan? Kalau di Arab dah ditawarkan lebih mudah, kalau orang Indonesia harus tawarkan. Mau enggak lebih mudah? Pasti mau kan? Saya kasih lebih mudah. Salat kita sehari berapa kali? 5. Setiap waktu salat baca 4 halaman. Kalau Quran Madinah sama sistem model catatan Madinah, itu setiap juz 20 halaman. Kalau setiap waktu salat kita baca 4 halaman, berarti 4 kali 5 waktu salat berapa? Sudah 20. Sudah alhamdulillah khatam 1 juz. Kira-kira cocok? Hah? Nampaknya dari wajah Bapak Ibu, kira-kira ada enggak yang lebih mudah? Mau ya lebih mudah? Mau? Mau lebih mudah lagi? Ya, saya kasih yang lebih mudah. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Mudah kan? 1 kertas. 1 kertas. 1 kertas sebelum salat, 1 kertas sesudah. Kan 1 kertas kan boleh balik kan? Udah 1. Sebelum salat 1, habis salat 1. Cocok? Siap? Masih lebih mudah lagi ya? Mau lebih mudah lagi? Hah? Yang saya sampaikan yang terakhir itu 1 halaman, 1 kertas sebelum salat, 1 kertas sesudah salat. Itu cara mudah khatam Al-Quran untuk orang yang paling malas. Kalau minta mudah lagi, saya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus mau apa lagi? Mau apa lagi? Tapi insya Allah saya yakin, selama anda komitmen baca, bukan soal berapa kali khatam, tetapi istiqamah anda jaga baca.
Kapan selesai tidak masalah. Yang membuat banyak orang susah khatam karena suka lihat halaman belakang. 600 sekian, kapan habisnya? Tidak jadi mulai. Jangan suka lihat halaman belakang. Mulai saja. Sejauh apapun langkah perjalanan, kalau mulai satu langkah pasti akan sampai. Sedekat apapun, kalau tidak mau berlangkah tidak akan sampai. Betul? Oleh karena itu saya harap mulai hari ini, termasuk orang awam yang merasa dirinya susah baca Quran, alhamdulillah diganti dengan setel murattal. Sambil buka Al-Quran, CD murattal atau dari HP, sambil simak, dengar, sambil lihat Al-Quran. InsyaAllah sama pahalanya. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Kira-kira siap? Yang terakhir, sedekah subuh. Tolong mulai hari ini, InsyaAllah Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk menjaga sedekah subuh. Saya yakin Bapak Ibu setiap saat suka bersedekah. Waktu hari Jumat, di majlis ta'lim, ketika ada kegiatan infak, saya yakin semua tidak diragukan. Indonesia termasuk negara yang terbaik sedunia memberi infak dan dermawan. Indonesia kalah negeri Arab. Apalagi sekarang di negeri Arab sudah beberapa tahun belakangan ini sudah tidak diizinkan ada kota amal di masjid. Sudah tidak boleh semenjak datang Raja baru itu. Tidak boleh ada kota amal di dalam masjid. Semua dicabut dari masjid-masjid. Sekarang kita di masjid di mana-pun, alhamdulillah masih bisa infak untuk berkegiatan agama, untuk mendukung program, untuk menwakafkan, untuk bersedekah. Ini sesuatu kebaikan yang sangat luar biasa di Indonesia. Sedekah subuh. Kenapa saya berkata sedekah subuh termasuk itu amalan terbaik? Karena setiap waktu subuh, kata Rasulullah SAW, ada malaikat yang Allah turunkan. Tugas malaikat mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti yang lebih baik orang yang berinfak di subuh hari. Apalagi kalau bisa sedekah subuh disertai doa. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya sedekah subuh, setiap anda bersedekah sertai doa. Contoh, ketika anda isi sedekah, ya Allah mohon dengan berkah sedekah ini sembuhkan penyakitku bagi yang lagi sakit. Ya Allah dengan berkah sedekah ini titipkan pahalanya untuk kedua orang tuaku. Ya Allah dengan berkah sedekah ini berikan kepada aku keturunan anak dan cucu penghafal Al-Quran. Itu namanya tawassul bil amali salih, wasilah amal salih. Tahu enggak cerita 3 orang yang terjebak dalam gua, tertutup batu, kemudian mereka kan masing-masing berdoa kan? Berdoa dengan apa? Dengan amalan kebaikan mereka. Sambil satu bersatu tergeser batu baru mereka bisa selamat. Dalam istilah agama itu namanya tawassul bil amali salih, wasilah dengan amal salih. Di antara amal salih sedekah. Makanya kita bertawassul dengan sedekah. Ya Allah mohon dengan berkat sedekah ini kabulkanlah hajatku. Silakan sebutkan hajatnya. Sakit, masalah hutang, ingin ke tanah suci, ingin haji dan umrah, ingin membuka usaha, sedang melamar kerjaan, sedang mencari jodoh, sudah lama menikah tidak punya keturunan tapi ingin keturunan menjadi penghafal Al-Quran. Sedekah subuh. Ya Allah dengan berkat sedekah subuh dan sebutkan hajatmu. Tapi mohon disesuaikan. Jangan sedekahnya koin-koin tapi doanya sampai terbit matahari. Malu sama Allah. Ku kelamaan doanya. Bukan Allah tidak bisa menabulkan hajat kita, tapi kita malu. Ku sedekahnya kain 500 terus doa. Ya Allah. Malaikat tunggu kapan habis doa. Lama banget doanya sampai terbit matahari. Padahal sedekahnya di waktu subuh. Kalau boleh saya usulkan 1 kali sedekah fokus 1 hajat. Dan ketika sudah isi kota amal, kalau boleh mulai malam ini masing-masing sudah punya kota amal sendiri. Suami 1, istri 1, anak 1, membantu 1. Siapa yang ada di rumah masing-masing punya 1 kota amal. Apa itu kota kayu atau botol atau kaling apa saja. Dan masing-masing punya 1 dan isi sedekahnya. Ketika sudah terisi botol amal atau kota amal itu dengan sedekah subuh dan sudah terasa full isinya, saya usulkan dan nasihati, jangan buka dan silahkan serahkan seikhlasnya di masjid, di yayasan, lembaga tahfiz, mana saja kita ikhlaskan dengan segala isinya.
Kenapa saya nasihatkan jangan buka? Takut rubah fikiran. Lumayan ini, 1 bulan, 2 bulan, kumpulan sedekah subuh, begitu buka, Masya Allah, ada tagihan lagi bulan ini. Syaitan datang, Masya Allah, niat antum baik, sudah tertulis di sisi Allah, jangan khawatir, tidak sia-sia, tapi uang itu kamu pakai ajalah bulan ini. Itu bisikan syaitan. Makanya saya berkata, jangan buka amal salih itu, jangan buka kotak amal. Ikhlas, mohon maaf, gatal hatinya, ingin dan penasaran, ingin tahu berapa jumlahnya, jangan coba-coba tahu. Silahkan ikhlas lillahi ta'ala. Ya Allah, maaf ya Allah, sakit hati, tidak apa-apa, ikhlas, belajar. Siap? Faham? Mudah-mudahan insya-Allah dengan amalan-amalan yang saya sampaikan, jaga salat tepat waktu, kalau bisa usahakan bersama takbiratul ihram sama imam. Yang kedua, jangan lewat 1 hari tidak membaca Al-Quran. Yang ketiga, kita menjalankan ibadat sedekah subuh yang disertai doa, insya-Allah menjadi amalan yang berguna, bermanfaat. Di antara sedekah yang kita selalu ingatkan kepada jamaah dan kita selalu melipatkan semua jamaah, jangan lupa selalu memperhatikan program-program dukungan Al-Quran. Mudah-mudahan melalui program perjalanan kami Safari Dakwah, kami bisa bersama-sama melipatkan seluruh jamaah di seluruh Indonesia berkenan menjadi keluarga besar Ahlul Quran. Kalau tidak berhasil menjadi penghafal Al-Quran, tetapi insya-Allah hartamu, wakafmu, sedekahmu menjadi saksi baik di hadapan Allah, agar nanti di hari kiamat kita dibangkitkan oleh Allah bersama Ahlul Quran dan mendapatkan syafaat di Al-Quran. Kita berkata, ya Allah, mohon maaf, saya belum bisa hafal Al-Quran, tapi hartaku mendukung program Al-Quran, membantu para penghafal Al-Quran, melayani dan membina para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan amal itu menjadi saksi baik, sedekah jariah yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.